Kami ajak Anda pemirsa untuk meninjau kondisi terkini langsung dari Aceh Tamiang. Sudah ada rekan kami Wana Sari di sana. Selamat pagi Wana, bagaimana kondisi Anda dan juga bagaimana kondisi sekitar di sana sekarang? Ya, selamat pagi Wana. Ya, Ana dan pemirsa, saya berada di salah satu pengungsian di Kabupaten Aceh Tamiang, persisnya di Jembatan Aceh, di Jembatan Kota Aceh Tamiang maksud kami. Dan di sini terdapat sedikitnya 89 kepala keluarga dari Desa Sukajadi, Kecamatan Karangbaru. Warga di sini sudah didirikan tenda-tenda dari BNPB begitu, sehingga mereka yang tadinya membangun tenda secara mandiri, kini sudah terdapat tenda-tenda yang didirikan oleh pemerintah untuk mereka huni dalam beberapa waktu ke depan, walaupun kita tidak tahu berapa lama mereka akan tinggal di tenda-tenda ini. Dan terkait dengan rencana kunjungan Presiden Prabowo untuk meninjau posko-posko persisnya di Jembatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang ini, di sini warga sudah dikumpulkan begitu untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Dan sebagai informasi, warga 89 kakak ini hanyalah sedikit dari ribuan warga di Kabupaten Aceh Tamiang yang kehilangan tempat tinggalnya pasca banjir yang melanda daerah ini beberapa waktu lalu. Selain itu, warga juga kehilangan tempat tinggalnya dan berharap agar pemerintah membangunkan hunian sementara karena rumah-rumah mereka sudah rusak dan sudah tidak bisa dihuni lagi. Kita coba akan berbincang dengan warga pengungsi yang ada di sini. Ibu dengan Ibu siapa? Siti Rahma, Bu. Bu Siti Rahma, boleh cerita Bu, sekarang kondisi rumahnya seperti apa? Kondisi rumah udah nggak ada lagi, Bu. Udah hanyut. Udah hancur lebur pun dah. Tinggal sisa-sisa kayu-kayunya pun dah habis, nggak ada lagi. Sudah berapa hari tinggal di sini? Hampir sebulan ya. Hampir sebulan gitu. Minggu ketiga ya? Iya, minggu ketiga. Sekarang kondisi kesehatan Ibu bagaimana? Kalau kondisi saya, Bu, batuk, cuman batuk parah ya, karena malam nggak bisa tidur kita. Anak saya aja saya ungsikan di rumah neneknya, Bu, karena dia batuknya parah kali, Bu. Jadi saya nggak tinggalkan di sini dia, Bu, sampai saya ungsikan dia. Sudah berapa hari Bu anaknya sakit? Anak saya udah ada seminggu lah dia di rumah neneknya. Sudah ada tim medis yang menjenguk Bu atau memeriksa anak Ibu? Waktu dia masih di sini udah ada. Setelah itu saya antar dia ke rumah neneknya. Ibu kan rumahnya sudah habis ya Bu ya, sudah tidak bisa dihuni lagi. Nah sekarang apa rencana Ibu? Rencana saya kalau bisa ya saya minta dari Bapak Presiden, saya minta rumah aja lah, Bu, sama masyarakat kami ya kan, Bu. Kami butuh rumah lagi untuk kami tinggal di sini, Bu. Gitu aja. Gimana Ibu memulai hidup, mungkin ingin usaha ataupun ingin melakukan sesuatu, gimana Ibu mencari nafkah? Itulah, Bu, kan. Kalau ada pun rezeki, pasti kami cari rezeki itu kan, bukan. Saya pun bekerja juga di rumah orang. Cuman karena bos nggak di sini, jadi saya belum bisa kerja lagi, Bu. Itu. Bu, ini kan belum tahu nih kapan pemerintah akan membangun hunian sementara untuk para korban, apalagi hunian tetap. Nah, Ibu apa yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Kemudian dengan kondisi itu, Ibu ada rencana nggak Bu akan pengen pindah ataupun pengen tetap di sini menunggu bantuan pemerintah? Ya. Kalau saya ingin nunggu bantuan pemerintah dan saya tidak mau pindah kemana-mana pun saya tidak mau. Walaupun saya ada orang tua, Bu, di kampung, saya tidak mau pun gabung sama orang tua. Karena apa? Saya tidak mau menyusahkan orang tua saya, Bu. Saya susah senang di sini sama suami dan saya tidak mau kemana-mana. Iya. Sekarang kondisi anak-anak Ibu selain yang sakit tadi bagaimana yang lain? Kalau yang lain, anak saya kan 3, abang sama adiknya yang paling kecil, alhamdulillah sehat, Bu, gitu. Cuman anak saya aja yang perempuan tadi karena batuknya parah, tadilah saya ungsikan dia empat neneknya. Ya, Ibu makannya di sini gimana Bu? Ibu masak sendiri ataupun menunggu konsumsi dari dapur umum?
Selama kami di sini saya masaknya sendiri. Setelah ada dapur umum ya kami menunggu dari bapak-bapak inilah Bu kan masak. Jadi kami ya makan sama bapak-bapak Brimob itu gitu. Bisa nggak Bu Ibu dapatkan kebutuhan pokok sejauh ini? Seperti beras atau telur atau mie instan? Alhamdulillah semenjak ada bantuan kan Bu dari berbagai kota ya Bu ya disalurkan kami alhamdulillah untuk sementara ini makan alhamdulillah Bu. Sebelumnya cukup sedih lah Bu. Kami makan nggak ada bukan beberapa hari yang lalu sampai kami pun Indomaret orang kami ambilin Bu karena kami kelaparan butuh minum jadi kami terpaksa Bu sama kawan-kawan untuk makan cari di luar Bu. Tapi setelah ada bantuan ini alhamdulillah Bu kan alhamdulillah kami cukup Bu. Sempat berapa hari Bu menahankan lapar dan tidak makan? Kalau saya 2 hari Bu makan kan Bu kan minta-minta sama kawan-kawan ada kami dikasih gitu. Cuman ada 1 hari 1 malam nggak ada air bersih, air minum nggak ada. Kami minum air mentah Bu, air hujan kami minum. Saat itu minum air mentah, rasanya sedih Bu, anak-anak saya kasih Bu. Bu Siti, apalagi yang ingin Ibu suarakan kepada pemerintah? Saya berharap ya pemerintah yang terutama tadi rumah tadi ya Bu ya. Rumah saya mohon kali sama Bapak Presiden kita Prabowo, berikanlah kami rumah untuk tempat tinggal Bu. Jadi kami nggak lama-lama ya di tenda ini Bu, bukan apa karena di sini pinggir jalan ya kan bukan, pasti abunya ada setiap harinya mengganggu, sayang dengan kesehatan kami dengan keluarga yang lain. Bu Siti, terima kasih atas waktunya. Nanti Presiden datang, mudah-mudahan ini suara para korban ini menjadi atensi pemerintah ya Ibu Siti ya. Baik, saya akan berbincang dengan narasumber lainnya di sini juga. Ibu boleh ngobrol Bu ya? Boleh ya Bu? Ibu. Nah, Ibu dengan Bu siapa namanya? Sumiati. Bu Sumiati. Bu Sumiati sudah berapa hari di sini? Ya selama 3 minggu. 3 minggu sudah Iya. ya. Bu boleh cerita kondisi rumah Ibu sekarang bagaimana? Udah nggak ada. Nggak ada. Mm-mm. Bahkan masa di bawah air kami nampak semua, nggak ada yang tersisa. Saya nggak ada ambil apa-apa daripada rumah, semuanya habis. Ibu di sini bersama siapa Bu? Bersama suami. Saya udah tua, udah sakit-sakitan. Ini baru aja keluar dari rumah sakit. Ibu sakit apa? Sakit jantung, gula, semuanya ada. Semua ada berkumpul semua penyakit. Ini kaki pun udah bengkak-bengkak. Jadi saya mohon rumah. Saya mohon sama Bapak Prabowo, tolonglah kami. Bu, selama di pengungsian ini Ibu gimana makannya, kemudian kesehatannya Bu diperiksa nggak Bu sama para medis yang ada di sini? Saya kemarin hari Kamis baru pulang dari rumah sakit Medan. 1 minggu saya di sana dirawat. Ada saudara nggak Bu di Medan? Kenapa tidak? Nggak ada saudara. Nggak ada, dibawa ke rumah sakit. Bu, selain rumah, apalagi Bu yang ingin Ibu sampaikan Bu ke pemerintah? Apa yang Ibu rasa saat ini paling Ibu butuhkan? Mungkin Ibu butuh dijagai ataupun diperiksa kesehatannya gitu Bu secara rutin? Iya, saya mohon diperiksa secara rutin. Sebab keadaan saya pun udah sakit. Saya mohon kali, tapi terutama ya untuk tempat tinggal. Biar nyaman, janganlah kami di tepi jalan gini. Debu. Jadi penyakit cepat datang, udah saya sakit, jadi cepat datang penyakitnya. Saya mohon bantuannya
dengan Bapak Presiden Prabowo. Ibu rumahnya di mana, Ibu? Ini daerah sini yang hanyut itu. Di Sukajadi sini. Iya, kami sama ini satu lorong. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, rumah adalah hal yang paling prioritas dibutuhkan oleh seluruh korban yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang ini, mengingat jika berdasarkan data hampir 10.000 warga yang kehilangan rumahnya, kemudian sampai saat ini ada sekitar 200.000 warga yang mengungsi, begitu. Ada. Wanasari dari Aceh Tamiang, warga juga terus menunggu Ya, Ana. pemerintah untuk melihat penanganan pasca terjadinya bencana alam. Pemirsa, Breaking News TV One harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih akan kembali sesaat lagi.